Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Ismail, Gilang Adia Elangga, dan Puji Fatimah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pembelajaran penyajian data dengan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu penyajian data dengan tabel. Berikut ini merupakan penyajian data dengan pengelompokan data usia 15 anak. Penyajian data tersebut sangat kurang efektif karena akan memerlukan waktu yang relatif lebih lama bagi seseorang untuk menyimpulkan hal-hal penting yang berkaitan dengan usia anak tersebut, dan akan menjadi sangat tidak efektif jika ukuran datanya cukup besar. Jika data itu diurutkan, susunannya menjadi seperti berikut ini. Dengan mengurutkan data seperti data tersebut, tampaklah bahwa usia termuda pada kumpulan siswa tersebut adalah 2 tahun, sedangkan usia tertuanya yaitu 12 tahun. Untuk lebih memudahkan menyimpulkan data tadi, data di atas dapat disusun dalam tabel distribusi frekuensi dengan mengurutkan dari usia yang paling muda sampai usia yang paling tua, sehingga dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini. Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari suatu data yang ukurannya besar, maka akan sangat mudah kalau data tadi dikelompokkan terlebih dahulu menjadi beberapa kelas interval, baru ditentukan frekuensi dari tiap kelasnya. Sebagai contoh yaitu data dari hasil pengukuran tinggi dengan N40 siswa, yaitu sebagai berikut. Dari data tersebut dapat dikelompokkan sehingga tersusun daftar distribusi frekuensi data berkelompok dengan banyak kelas 7 dan panjang kelas interval 9, seperti terlihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu tabel 1, 2, dan 3 arah. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori atau aturan tertentu untuk memudahkan menganalisis datanya. Ada beberapa bentuk tabel, antara lain tabel 1 arah atau one-way table, tabel 2 arah atau two-way table, dan tabel 3 arah atau three-way table. Tabel 1 arah adalah tabel yang memuat keterangan-keterangan tentang satu hal atau hanya satu karakteristik tertentu saja. Yang kedua yaitu tabel 2 arah, yaitu tabel yang menunjukkan 2 hal atau 2 karakteristik. Dan yang ketiga yaitu tabel 3 arah, yaitu tabel yang memuat 3 hal atau 3 karakteristik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puji Fatimah, NPM 1911100087. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang berikutnya, yaitu penyajian data dengan diagram. Pengertian diagram. Ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa satu gambar sama nilainya dengan 1000 kata. Karena itu, di samping tabel, cara lain dalam menyajikan data adalah dengan diagram. Hal ini dapat diartikan bahwa pesan yang akan disampaikan melalui penyajian data dalam bentuk gambar atau diagram akan lebih cepat ditangkap atau dimengerti daripada dengan kata-kata. Diagram merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual suatu data yang berupa angka, yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Beberapa macam-macam diagram. Ada beberapa macam diagram untuk menyajikan data. Antara lain ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram gambar, histogram, dan poligon frekuensi. Diagram batang. Pembuatan diagram batang diawali dengan membuat dua buah sumbu yang tegak lurus satu sama lain. Skala pada tiap sumbu harus sama panjang,
Sedangkan skala pada sumbu datar tidak perlu sama dengan skala pada sumbu tegak. Diagram perlu dilengkapi dengan judul, skala, maupun penjelasan terhadap satuan yang digunakan. Dalam menggambar diagram batang, batangnya dapat dibuat tegak lurus, sumbu mendatar, atau batangnya dibuat tegak lurus, sumbu tegak, atau mendatar. Setiap batang lebarnya harus sama, sedangkan tinggi batang harus sesuai dengan frekuensi masing-masing komponen. Diagram garis. Jika terdapat suatu rentetan peristiwa yang mengalami perubahan yang terus-menerus atau tanpa terputus, misalnya berat badan bayi yang selalu berubah sepanjang waktu, maka pada periode tertentu, data seperti itu dapat disajikan dengan diagram garis. Diagram lingkaran. Jika kita ingin melihat perbandingan dari beberapa macam data yang berbeda tanpa melihat besarnya tiap-tiap data, maka kita cukup menggunakan diagram lingkaran. Diagram gambar. Diagram gambar atau diagram lambang. Pada diagram ini banyak sesuatu dinyatakan dengan gambarnya atau lambangnya. Tiap gambar mewakili suatu jumlah tertentu, misalnya gambar orang menyatakan 1000 orang. Gambar tabung menyatakan 100 liter minyak tanah. Kelemahan diagram gambar adalah bila harus menunjukkan sebagian dari skala yang telah ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Airlangga, NPM 19111000089. Di sini saya dari kelas D, kelompok 11 pembelajaran matematika. Yaitu saya akan menjelaskan tentang C, penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning. PBL adalah suatu pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai satu konteks bagi siswa-siswi untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan menyelesaikan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pelajaran. Problem Based Learning atau PBL merupakan suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah yang signifikan, kontekstual, dan menyediakan sumber petunjuk serta instruksi kepada siswa-siswi supaya mereka dapat memperoleh pengetahuan yang bermakna dan kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam Problem Based Learning, siswa-siswi bekerja sama untuk mempelajari suatu masalah sambil berusaha memperoleh solusi yang tepat. Dengan demikian, masalah merupakan hal pertama yang dihadapi dalam proses belajar dan disajikan sebagai fokus atau mendorong penggunaan kemampuan penyelesaian masalah. Problem Based Learning merupakan suatu strategi pembelajaran yang mengatur pembelajaran matematika dengan aktivitas penyelesaian masalah dan memberi kesempatan bagi siswa-siswi untuk berpikir lebih kritis. Problem Based Learning dalam matematika dideskripsikan suatu lingkungan pembelajaran di mana masalah sebagai pengontrol pembelajaran tersebut, hingga siswa-siswi perlu memperoleh pengetahuan baru dalam pemecahan masalah tersebut. Problem Based Learning diprofesionalkan dalam 5 tahapan utama yang dimulai dari guru memperkenalkan siswa-siswi pada situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa-siswi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.